pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang topik geografi yang terdapat dalam buku kelas 3 SD, yang dimana pada buku ini terdapat 3 bab topik geografi dalam buku tersebut, yang dimana salah satunya yang pertama yaitu pada bab 3 dengan topik hidup bersama alam. Alasan kami memilih topik ini karena pada topik ini berkaitan dengan topik geografi, yang dimana membahas tentang hubungan manusia dengan lingkungan alam, termasuk bagaimana manusia memanfaatkan lingkungan alam di sekitarnya. Dan topik geografi ini termasuk pada geografi manusia. Yang kedua yaitu pada bab 5 yang berjudul Aku dan Lingkungan Sekitarku. Alasan kami memilih topik ini karena topik ini membahas tentang hubungan interaksi antara individu dengan lingkungan, yang termasuk dengan dampak aktivitas manusia dengan lingkungan sekitarnya. Jadi topik ini termasuk pada bagian topik geografi lingkungan. Yang ketiga yaitu pada bab 8 yang dimana pada bab 8 ini berjudul atau topiknya tentang bintang alam Indonesia. Nah, alasan kami memilih topik ini karena pada topik bab 8 ini berkaitan juga dengan topik geografi atau konsep geografi, yang dimana fokus pada bentuk-bentuk bintang alam di Indonesia seperti pegunungan, sungai, pantai, serta penyebarannya di seluruh Indonesia. Jadi topik ini juga termasuk pada geografi fisik. Jadi demikian yang saya sampaikan tentang konsep geografi yang terdapat pada buku kelas 3 IPA SD. Terima kasih. Saya Winnie Jebua. Selanjutnya saya akan membahas buku IPA kelas 4 di mana terdapat topik geografi, yaitu dalam bab 5 mengenai cerita tentang daerahku. Alasan analisis sebagai konsep geografi yaitu karena mengulas ciri khas daerah dari segi geografis seperti kondisi fisik, yaitu tanah, iklim, flora dan fauna, kemudian budaya. Materi ini mencakup geografi regional. Kita tahu, geografi regional merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari karakteristik, pola, dan perubahan yang terjadi di suatu wilayah tertentu, baik secara lokal, regional, maupun global. Geografi regional dapat digunakan untuk membagi dunia menjadi area-area yang lebih kecil. Kemudian, geografi regional berbeda dengan geografi sosial dan geografi fisik karena ia berfungsi untuk mengkaji secara komprehensif segala keterkaitan antara unsur-unsur fisik dengan manusia di suatu wilayah. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang materi kelas 5. Nah, pada kelas 5 ini terdapat satu bab yang mempelajari tentang geografi, yaitu bab 4. Ayo berkenalan dengan bumi kita. Nah, alasan mengapa bab 4 ini termasuk dalam aspek geografi fisik, yaitu karena mempelajari karakteristik bumi seperti bentuk, lapisan-lapisan bumi, dan proses-proses alam yang terjadi. Ini adalah bagian dari geografi fisik. Nah, itulah alasan mengapa bab 4 ini termasuk dalam geografi. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan juga salah satu dari materi kelas 6. Nah, pada kelas 6 ini ada 3 sebenarnya bab, yaitu bab 2, bab 5, dan bab 7. Tapi saya akan menjelaskan satu bab saja, yaitu bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Nah, alasan mengapa bab 2 ini termasuk dalam aspek geografi karena merupakan geografi regional, di mana menjelaskan tentang keunikan Indonesia dari sisi geografis seperti lokasi strategis, keanekaragaman hayati, dan budaya yang dipengaruhi oleh kondisi alam. Nah, demikian saja pembahasan saya ucapkan terima kasih. Nah, di sini kami akan mengambil satu teori, yaitu hubungan timbal balik antara manusia dengan alam. Generalisasinya ada 2, yaitu 1, pengenalan awal konsep interaksi manusia dengan lingkungan alam, lalu yang kedua, pemahaman tentang bumi sebagai sebuah sistem yang kompleks dan dinamis. Konsep pertama dari generalisasi pertama
pertama, mengenali hewan di sekitar lingkungan kita. Yang kedua, hidup bersama alam. Yang ketiga, di sekitarku banyak sumber energi. Yang keempat, lingkungan sekitar yang bersih akan membuat nyaman. Dan itu sudah kami konsep menjadi dasar interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kemudian ada beberapa fakta atau konsep generalisasi yang sudah kami dapatkan juga di kelas 4 SD, yaitu lingkunganku bersih karena kesadaran masyarakat yang baik. Kemudian, bentang alam berpengaruh dengan keberagaman budaya. Kemudian, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Kemudian, masyarakat di daerah. Ini juga sudah kami konsep menjadi memahami karakteristik daerah tempat tinggal. Nah, untuk generalisasi kedua yaitu pemahaman tentang bumi sebagai sebuah sistem yang kompleks dan dinamis. Konsepnya ada dua. Satu, pemahaman tentang bumi sebagai planet tempat tinggal manusia. Kedua, Indonesia sebagai bagian dari bumi. Untuk konsep pertama, faktanya ada beberapa, yaitu banyak kekayaan budaya di daerah Indonesia. Budaya dapat melestarikan lingkungan dalam keberagaman. Di bumi terdapat sungai, danau, laut, dan pegunungan. Lingkungan bumi berubah karena perilaku manusia. Terakhir, cuaca dapat mengubah kondisi bumi. Nah, untuk konsep kedua dan generalisasi kedua, faktanya ada beberapa, yaitu bentuk Indonesiaku yang lokasi geografisnya strategis, Indonesia kaya hayatinya, Indonesia kaya alam, dan pemanfaatan kondisi geografis demi optimalisasi. Yang menjadi teori dari geografi adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam. Selanjutnya, yang menjadi konsep dari geografi tersebut adalah memahami karakteristik daerah tempat tinggalku. Dan yang terakhir adalah generalisasi, yaitu pengenalan awal konsep interaksi manusia dengan lingkungan alam. Sekian dan terima kasih. Nah, yang menjadi kesimpulan dari pemaparan materi kami yaitu ilmu geografi telah terbukti menjadi pilar penting dalam memahami dunia kita yang kompleks. Nah, melalui kajian tersebut, geografi memberikan wawasan mendalam tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam era globalisasi geografi. Sangat relevan untuk mendapatkan tantangan seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, pengetahuan tetapi juga alat penting untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Terima kasih.